Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu ilmuhu wa aqlah wa yakshifu anhu sidrahu alladhi asdalah wa atlaqa bil hakim maqula wa awjaba ala ibadihi al-hajja wal umrata was salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah as-shalah, amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, khususnya yang terhormat penceramah pertama yaitu sahabat saya. Ini sama-sama mondok dengan saya di Dalwa, termasuk juga putra Pak Kades, 4 orang di Dalwa, Masya Allah ya. Yaitu Kiai Haji Jamaluddin SPDI sebagai pengasuh pondok pesantren Matlaul Anwar. Juga yang terhormat para ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Yang terhormat Ketua Masjid Besar At-Taqwa yaitu Bapak Nuri Chandra beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Desa Selat Remis yaitu Bapak Khairul Rafiq beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Panitia Perayaan Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad Masjid Besar At-Taqwa, Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, Ketua RT, Ketua RW, para undangan hadirin hadirat yang semoga kita hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat para bapak ibu yang berbahagia, alhamdulillah saya dua hari yang lalu ceramah di sini juga di Teluk Bagelai, Parit Sari Gaduh, ketemu dengan Kepala Desa Madura dengan Kepala Desa Pasir Putih. Alhamdulillah hari ini di Teluk Bagelai lagi ketemu dengan Bapak Kepala Desa Selat Remis, juga para warga Selat Remis. Pada pertemuan pertama kali di Masjid At-Taqwa ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi yang nanti ada hubungan dengan Isra Mi'raj yang Masya Allah tadi udah dibahas sedikit oleh beliau. Itu tidak nyampe 5% dari isi kitab Dardir yang biasa kami pelajari di pondok pesantren. Beliau udah dibahas walaupun sedikit. Jadi Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu muwafiqah wa auladuhu abrara wa ikhwanuhu salihin wa yakuna rizquhu fi baladi. Nabi bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Bapak Ibu, kalau kita ingin hidup senang, kalau kita ingin hidup bahagia dunia akhirat, maka kita harus memiliki 4 perkara. Kurang dari 4 tidak akan bahagia hidup kita. Kenapa sekarang kita suka risau? Kenapa sekarang kita suka galau? Berarti hidup kita kurang dari 4 perkara. Ya, kalau ingin senang dunia akhirat nih, lihat 4 perkara ini harus punya nih. Yang pertama, antakuna zaujatuhu muwafiqah. Jika ingin hidup senang dunia akhirat, kita harus punya istri yang solihah. Bapak, ibu juga harus punya suami yang soleh.
Ibu jawab, alhamdulillah Ustaz, suami saya orangnya soleh. Hah, betul lu? Suami ibu soleh? Iya Ustaz, soleh. Sholat tak? Tak pernah. Puasa? Apa aja? Ngapa pula suami ibu soleh? Kerjanya apa? Mabuk Ustaz tiap hari. Ngapa pula soleh? Namanya mat soleh. Ya, kalau namanya mat soleh, walaupun dia namanya mat soleh tapi tak sholat, ya tidak soleh. Makanya kalau ingin hidup dunia bahagia dunia akhirat, bapak harus punya istri solehah, ibu harus punya suami yang soleh. Bagaimana caranya agar jadi suami yang soleh, agar jadi istri yang solehah? Itulah pak, bapak sebagai suami punya tanggung jawab. Bapak sebagai suami punya kewajiban. Di antaranya kewajiban suami, suami wajib menafkahi istri. Bahasa kasarnya, suami wajib kerja, istri tak wajib. Sedangkan zaman sekarang ini banyak terbalik. Kalau di sini mungkin tak ada lain. Di Pontianak banyak. Istrinya jadi pegawai negeri, ngajar di sekolah SD, suaminya di rumah ngasuh anak. Bagus kalau bapak menjadi suami gitu pak. Mulai nanti bapak tak usah pakai celana, tak usah pakai kain, pakai rok dengan kotak jalan. Mohon maaf pak, walaupun bapak rajin 5 waktu ke masjid ya, rajin 5 waktu ke masjid, tapi istri bapak kerja, bapak enggak kerja, neraka tempat suami itu. Yang wajib cari duit suami, istri ibu tak wajib. Boleh pak? Boleh suami tak kerja kalau udah tua, enggak kuat, enggak dosa. Boleh suami tak kerja kalau sakit-sakitan. Boleh suami tak kerja bu ya kalau datang bulan. Benar saya, enggak dosa. Jadi kalau bu, kalau ibu punya suami enggak kerja ya, mulai besok belikan softtek. Bukan 2 sayap, 10 sayap. Biarkan terbang sekali, biarkan hilang. Itu kewajiban suami pak. Saya nih mulai ceramah di Teluk Pegadaian ini dulu lama di Pareksari Gado dulu. Saya udah ke-4 kalinya Pareksari Gado. Pada waktu itu masih pakai sepeda motor. Saya dijemput, saya masih umur 19 tahun, masih baru belajar ceramah. Yang jemput saya pakai sepeda motor, masih HP ini nih. HP ini nih. Panas-panas. Yang jemput saya, tunggu Pak Ustaz, sebentar ya Pak Ustaz. Ya, naik kelapa. Dalam hati saya, alhamdulillah, panas-panas minum kelapa. Bukan ngambil kelapa, nelpon. Pak Ustaz hampir nyampe kata dia. Ngapa mencari kelapa? Tak ada sinyal Pak Ustaz. Dulu masih HP ini. Sekarang alhamdulillah masya Allah, mobil udah masuk ke sini. Saya pernah ceramah juga di Pasir Palembang. Ini contoh. Banyak sekarang terbalik. Suami tak kerja, istri kerja. Saya pernah ceramah di Pasir Palembang Mempawah. Ketika saya masuk Pasir Palembang, saya terkejut Bapak Ibu. Saya bilang ke sopir saya, stop. Saya buka jendela mobil. Saya lihat, apa tak terkejut? Perempuan manjat kelapa. Dalam hati saya pak, dalam hati saya, kasihan kau bu, siang manjat kelapa, malam dipanjat bapak, kasihan. Itu yang pertama, kewajiban suami wajib menafkahi istri. Yang kedua, apakah kewajiban suami? Kewajiban suami yang kedua apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Hei suami-suami, perintahkan keluarga kalian. Siapa itu keluarga? Anak, istri, dan orang yang tinggal serumah dengan kalian diperintahkan untuk sholat. Bapak rajin ke masjid 5 waktu. Sekarang mohon maaf, banyak suami-suami sekarang masya Allah rajin ke masjid. Bapak jam 3 subuh udah berangkat ke masjid. Bapak tak noleh ke belakang. Istri tidur dibiarkan, anak tidur dibiarkan, sholat tahajud di masjid dia. Allahu Akbar, nangis pada Allah, baca Al-Quran sambil nunggu azan subuh.
Selesai sholat subuh enggak langsung balik, nunggu lo fajar, nunggu sholat duha. Habis sholat duha baru dia balik. Nyampe di rumah, anaknya belum sholat subuh. Anaknya dibangunkan, nak, bukan dibangunkan suruh sholat, nak, sekolah. Bapak masuk surga karena rajin ke masjid. Istri bapak pun masuk surga karena sama-sama rajin ke masjid. Anak masuk neraka. Anak bilang pada Allah, ya Allah, saya tidak terima ya Allah. Bapak mak saya enak-enakan masuk surga, sedangkan saya masuk neraka. Ketika diteluk pakai daya Allah, bapak mak saya enak-enakan ke masjid sholat, saya dibiarkan tidak sholat. Bapak mak saya enak-enakan baca Al-Quran, saya tidak dibiarkan tidak baca Al-Quran. Saya dibiarkan bermaksiat, saya dibiarkan buka aurat, saya dibiarkan tidak pakai jilbab, saya dibiarkan pakai baju ketat, saya dibiarkan berpacaran. Keluarkan bapak mak saya dari surga, kumpulkan bersama saya di neraka. Akhirnya satu keluarga masuk neraka. Sebelum hal itu terjadi, saudara, ingat, Pak, Bu, ingat, jangan cuma kita selamatkan diri kita ya. Kita punya anak, punya istri, punya keluarga, selamatkan mereka semua dari api neraka. Jadi intinya acara Isra Mi'raj, intinya cuma satu, Pak, intinya kerjakan sholat. Saya mau nanya, mana Pak Ketua Masjid, Pak Nuri Chandra? Yang mana orangnya? Mana beliau? Oh, mana? Oh, di yang pakai baju apa? Putih nih? Oh, di jauh. Tidak apa-apa lah. Sini ya, yang rajin ke masjid. Saya mau tanya, di sini sholat maghrib berapa saf? Maghrib berapa saf? 3. Isya 2. Subuh ketawa. Berapa subuh? 1. Separuh ya. Kalau subuh mati lampu, hujan deras, angin ribut, berapa saf? Bukan apa, kadang-kadang dia yang azan, dia yang kamat, dia yang imam, dia yang makmum, dia yang baca doa. Artinya cuma dia seorang yang sholat. Pak, Bu, hati-hati ya, dengarkan. Nabi bilang begini ya, Nabi Muhammad bilang begini, andaikan suara azan terdengar nyampe ke rumah Bapak Ibu sekalian, lalu Bapak Ibu tidak sholat berjamaah ke masjid, apa kata Nabi Muhammad? Akan aku bakar rumah kalian. Pertanyaannya, andaikan Nabi Muhammad masih hidup, kira-kira banyak tak rumah terbakar di sini? Makanya ayo kerjakan sholat, Pak, Bu. Kalau yang tidak sholat itu orang kaya, ya, yang tidak sholat, tidak puasa orang kaya, masuk neraka masih mending. Ngapa? Di dunia udah puas kaya, kebun sawit 20 hektar, rumah tingkat 5, mobil 5 butik, tiap hari tidur pakai AC, makan lauk enak. Orang kaya tak sholat tak puasa masuk neraka, di dunia udah puas kaya. Ini udah miskin, banyak utang, kredit tak selesai-selesai, batok-batok, bengek-bengek, panas-panas kerja, tak sholat tak puasa. Ya Allah saudara, kata pepatah, udah jatuh ketimpa tangga, sakit 2 kali, di dunia miskin, sekarat, melarat, masuk neraka di akhirat. Oleh karena itu saudara-saudaraku, walaupun di dunia kita miskin, Pak, panas-panas kerja, jangan lupa kerjakan sholat, kerjakan puasa. Walaupun di dunia kita hidup sengsara, masih ada harapan di akhirat masuk surga. Jangan udah miskin masuk neraka, sakit 2 kali. Ini sekarang begitu, banyak masjidnya cantik besar tapi tak ada yang sholat jamaah. Saya 2 tahun lalu jadwal ceramah di Segedo, pas jam 12. Saya bilang ke sopir saya, ini nih, saya kemana-mana selalu berdua nih Pak bertiga. Sopir saya ini bagian video. Jam 12 pas, saya bilang ke dia, cari masjid. Akhirnya di pinggir jalan ada masjid. Stop. Ini dalam hati saya, ini udah azan nih, jam 12 sudah selesai azan nih.
Ketika saya turun dari mobil, rupanya pintu masjid masih digembok. Masih digembok. Kuncinya gembok bergantung di situ. Saya buka tuh gembok. Ketika saya buka pintu masjid, Masya Allah, rupanya di dalam masjid udah ada 2 ekor jamaah. Bukan 2 orang, 2 ekor ayam dengan kucing masuk lewat jendela. Akhirnya saya ngambil air sembahyang, saya sholat sunnah sampai jam 12 lewat 15 menit. Belum ada. Padahal ini banyak rumah orang. Satu pun belum ada yang masuk masjid. Saya tunggu sampai setengah 1. Tidak ada yang datang. Lalu saya sholat nih dengan sopir saya ini bertiga. Habis sholat, masih sholat sunnah sampai jam 1 kurang 15 menit. Belum ada satu orang pun datang. Kebetulan di depan masjid ada warung. Ada warung. Saya bilang ke sopir saya, kau pinjam timbangan di depan tuh. Untuk apa mas? Kita timbang masjid. Nanti kita jual kiloan. Bawa ke pasar loa aja tuh masjid. Apa guna ada masjid kalau tak ada sholat berjamaah? Makanya ayo pak, ramaikan di masjid pak. Siapa lagi kalau bukan kita yang meramaikan? Saya salut kepada sahabat-sahabat kita. Tahu nggak jamaah tabligh? Jamaah Kubah itu Masya Allah. Mereka itu yang banyak meramaikan masjid. Sampai di Kota Pontianak tempat saya di banyak masjid hampir kosong, mereka yang menghidupkan. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang ada orang tak mau. Ada yang tak mau menerima, aliran sesat. Bisa bedakan Pak ya, jamaah tabligh itu bagus. Ada gak yang sesat namanya Salafi, namanya Wahabi, tahu tak? Jangan sampai masuk sini nih. Kalau udah ada di masjid ini nih, nanti lama-lama masjid dikuasai mereka. Tak ada lagi acara Maulid Nabi, tak ada lagi acara Isra Mi'raj. Kata mereka, bid'ah. Sampai-sampai orang Wahabi nih, biasanya di sini ini hitam. Oh. Mereka mengatakan ahli sujud, kata dia. Mau hitam tak Pak? Mau? Bapak kalau ingin hitam, cepat hitam, gampang. Ngambil kuali panas, gosok-gosok kan, hitam. Memang ada ulama sebagian hitam sini, tapi ahli sujud. Ya, tapi jangan pula kita mengatakan kalau ndak hitam sini ndak ahli sujud. Kenal ndak Ustaz Somad? Ustaz Somad kenal? Hitam ndak sini ya? Tak ada. Apakah beliau tidak ahli sujud? Kenal ndak Ustaz Dasat Latif? Hitam ndak sini? Apakah tidak ahli sujud? Kenal ndak Habib Amin Al-Hinduan? Mursyid Rekod Naqsyabandi dulu pernah sering guru saya juga itu. Memang ada sebagian ulama yang sininya hitam, tapi itu ahli sujud. Jadi kadang-kadang bukan ulama lah di sininya hitam. Oh, itu berarti digosokkan kepada kuali panas. Ini orang-orang Salafi Wahabi. Mereka mengatakan kita nih yang merayakan Isra Mi'raj hukumnya bid'ah. Di zaman Nabi tidak ada masuk neraka, kata mereka. Alasannya apa? Di zaman Nabi tidak ada Isra Mi'raj, bid'ah masuk neraka. Baca serakal bid'ah masuk neraka. Orang bugis robo-robo bid'ah masuk neraka. Memangnya neraka punya dato kau? Alasannya di zaman Nabi tidak ada maulid, tidak ada robo-robo. Bapak Ibu, kalau ketemu orang ini, ada orang Salafi ini masuk ke kampung sini, dia bilang maulid bid'ah zaman Nabi tak ada, robo-robo bid'ah zaman Nabi tak ada. Tanya ke dia, kau di zaman Nabi ada tak? Tidak ada. Berarti kau bid'ah, lempar ke orang ini ke paling depan. Bid'ah tak dia zaman Nabi tak ada. Bukan apa sekarang ini banyak aliran aneh-aneh. Mudah-mudahan tidak masuk kalau pakai dai. Di Pontianak udah ada namanya aliran Ma'rifat. Mereka jemput aliran Ma'rifat. Mereka mengatakan tak wajib sholat, cukup ingat. Kalau ditanya ngapa bapak tak sholat? Aku udah sampai dah, sampai ke mana? Ke neraka. Ada nih, mereka mengatakan tak wajib sholat, cukup ingat, Pak Bu. Nabi Muhammad yang kita rayakan Isra Mi'rajnya pada pagi hari ini. Apa kata Allah? Ya Muhammad, isfa tu syafa. Kalau bahasa Pontianaknya isfa tu syafa, Muhammad, kau pasti masuk surga. Bahkan Muhammad, kau bisa memasukkan orang ke dalam surga semau kau berapa jumlahnya.
Tapi walaupun Nabi Muhammad oleh Allah dijamin pasti masuk surga, saking seringnya sholat, kaki beliau sampai bengkak, dan setiap sholat Nabi Muhammad menangis, meneteskan air mata, padahal dijamin pasti masuk surga. Ini ada orang mengatakan tak wajib sholat, cukup ingat. Kalau ada aliran ini masuk di sini, ya, atau ada orang ya di kampung sini ikut aliran ini yang mengatakan tak wajib sholat, cukup ingat, itu kan dapat es tuh ya. Dapat es nanti dapat nasi, tak usah dimakan, tak usah ingat-ingat, jangan makan, kenyang. Yang punya istri pingin punya anak, istrinya tak usah sentuh, ngayal-ngayal ya, insya Allah punya anak tuyul, macam-macam. Jadi inti kita Pak, istirahat di satu intinya, kerjakan sholat sesibuk apapun, sholat walaupun sakit, mohon maaf. Mungkin sekarang ada istrinya yang sakit, ada suami yang sakit, walaupun sakit stroke ya. Mungkin yang sakit stroke, mamanya yang sakit, mudah-mudahan Allah diangkat penyakitnya, sehat panjang umur. Walaupun sakit stroke, nggak bisa bergerak begini, selama ada nyawa, selama otaknya normal, diajak ngomong masih nyambung, wajib sholat. Apa kata Nabi Muhammad? Yassiru wa la tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Orang sakit tak bisa sholat berdiri, sholat duduk, tak bisa sholat duduk, sholat baring, tak bisa sholat baring, sholat pakai isyarat mata. Gimana sholat pakai isyarat mata? Kalau ruku begini, kalau sujud pejamnya lebih kuat lagi begini. Oh, pakai mata tak bisa Pak Ustaz, karena mata tak bisa ketutup, matanya terbuka terus, suka ngintip orang mandi begini. Masih wajib sholat. Sholat pakai apa? Sholat pakai isyarat hati. Hati tak bisa, maka dia perlu disolati karena dia sudah mati, mayat berarti. Disebutkan dalam kitab dulu ya Pak. Yang ndak dosa kalau dia ndak sholat itu orang gila. Jadi orang gila kalau ndak sholat ndak apa-apa. Berarti kalau ada orang telur kedai ndak sholat berarti orang gila. Makanya sholat Pak, sholat juga harus tahu tata caranya. Sholat bukan cuma ngikut-ngikut. Dalam kitab Zubat disebutkan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, yang artinya setiap orang yang mengamalkan satu ibadah tanpa ilmu, amal ibadahnya ditolak, tidak diterima. Sholat ikut-ikutan. Saya udah agak lama dah saya ceramah di Peniti, dekat Segedung, Peniti. Akhirnya udah masuk waktu azan, saya sholat. Saya terlambat jadi makmum di belakang. Di samping saya ada datuk-datuk umur lah 60 lebih. Ketika saya sholat, saya tak ada dengar datuk dibaca Al-Fatihah, tak ada. Cuma saya dengar dari mulut dia suara tikus curut. Ketika terakhir tasyahud at-tahiyatul du, saya tak ada dengar datuk baca itu. Cuma saya dengar kayak ada suara tikus curut. Dalam hati saya, apa yang datuk baca ni? Selesai sholat, saya nanya ke datuk, "Tok, mana parit?" Tak salah nama paritnya saya ceramah tu parit Cik Minah kalau tidak salah. Di mana? Oh, di sana, Pak. Ngapa Bapak mau ke sana? Saya diundang ceramah. Oh, ini Pak Ustadz. Iya. Oh, saya pun mau ke sana. Lalu saya tanya, "Maaf Tok, datuk ni udah saya anggap orang tua saya. Tadi datuk baca, lah tu baca apa? Saya tak dengar baca Al-Fatihah." Apa kata dia? "Itulah Pak Ustadz, saya dulu ni tak ada belajar ngaji, tak ada belajar agama. Jadi saya sholat tak tahu caranya, ikut-ikut ya. Terus tadi datuk baca apa? Saya pura-pura baca aja Pak Ustadz. Pantas ada suara tikus curut." Pak, kalau Bapak tidak tahu cara sholat, lalu Bapak ikut-ikutan ya tidak tahu caranya, bagus tak usah sholat Pak, balik ya ke rumah. Ngapa? Tidak dapat pahala, dapat letih, dapat dosa. Ngapa dapat dosa? Ngapa tak mau belajar? Kecuali di sini tidak ada ulama, di sini banyak orang alim-alim. Kalau ngajar Al-Quran banyak, yang ngajar sholat banyak. Masya Allah, di banyak bibit-bibit ulama di sini ya. Termasuk juga nih guru kita
Kiai Haji Jamaluddin udah jadi ulama dah di Pontianak. Kiai Sardiawan dia kawan saya dulu sama-sama di FPI juga udah jadi ulama dah, punya pondok. Masya Allah banyak berkah di pondok. Tadi Kori ini orang mana nih Kori ini? Orang sini juga. Nah, ini calon nih, Masya Allah nih. Mudah-mudahan semua anak-anak kita semua jadi anak soleh solihah. Jangan kayak ada cerita nih Pak. Ada toke sekeluarga masuk Islam. Toke, bujang dan mak nyonya bu masuk Islam sekeluarga. Dan lalu mereka di hari pertama masuk Islam sholat. Toke jadi imam, bujang dan mak nyonya jadi makmum di belakang. Mereka belum tahu bahwa berbicara dalam sholat dapat membatalkan sholat. Mereka belum tahu. Kenapa? Karena baru masuk Islam dapat 1 hari. Toke jadi imam, megang tulisan Latin, bukan tulisan Arab, kan tak pakai baca Arab. Nyampe waladalin, kata dia. Ada maklum, baru masuk Islam. Waladalin. Apa kata bujang di belakang dengan maknya? Amin. Ketika asik sholat tiba-tiba ada cicak jatuh dari atas. Cicak jatuh. Apa kata bujang di belakang? Hayya, ada cicak jatuh. Apa kata Pak Nyonya di belakang? Hayya bujang, kalau sholat tak boleh ngomong batal bujang. Apa kata toke yang jadi imam? Hayya, untung aku tak ada ngomong padahal semua ngomong. Batal. Itu kewajiban suami ya. Perintahkan untuk kerjakan sholat. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang ketika tak berduit Pak ya, ketika tak berduit, banyak utang, Masya Allah, rajin ke masjid, jam 3 subuh udah masuk masjid dah, ketika banyak utang. Tapi ketika uang udah miliaran, tanah hektaran, Allah dilupakan. Kayak mana gitu dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tuh kan ada lagu, Nabi Sulaiman kaya tapi beliau sholat. Nabi Sulaiman kaya tapi beliau sholat. Saking kayanya Nabi Sulaiman, beliau punya kursi singgasana. Bukan kursi sofa, ini kursi sofa ini kecil-kecil. Namanya kursi raja, itu lebar, tinggi. Kursi beliau terbuat dari apa Pak? Terbuat dari berlian. Batu permata yang paling mahal ini berlian. Bukan emas bu, emas tuh murah bu. Ibu-ibu baru punya gelang emas 10 udah soda, dipakai semua. Acara Isra Mi'raj dipakai semua. Lengan kanan 5, lengan kiri 5. Ketika baca serakal diangkat, ya Nabi salam, kata dia. Mentang-mentang punya kalung, mata kalung besar 1 genggam, sikit-sikit kerudung di muka. Aduh panas, kata dia. Orang sini ndak ada, di sana tempat saya Sungai Jawi, di sini ndak ada. Ngapa tak ada? Emas dia tak ada. Itu Nabi Sulaiman, beliau punya kursi singgasana lebar tinggi, terbuat dari berlian. Bapak tahu Pak, harga berlian? Berlian ini mahal. Berlian besar kayak tai idong. Nih kayak tai idong. Harganya bisa 30 juta, kayak tai idong. Gimana besar kayak tai kucing. Itu kewajiban suami. Suami tadi kewajiban suami jika ingin jadi suami yang soleh. Terus ibu-ibu jika ingin jadi istri solihah, ibu juga punya kewajiban bu. Di antaranya apa kewajiban istri? Istri wajib taat kepada suami. Ibu sering mendengar hadis Nabi. Nabi bilang begini, surga al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kalau kadang-kadang bapak kalau udah berkelahi dengan istri bapak, ngeluarkan hadis tuh, bang, kau jangan macam-macam bang ya. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Betul, betul bu. Itu bagi perempuan yang belum kawin, ya. Perempuan yang belum kawin, surga berada di bawah telapak kaki emaknya. Tapi kalau perempuan udah kawin, apa kata Nabi Muhammad? Surganya istri berada di bawah telapak kaki suami. Dengar bu ya, itu yang udah kawin tuh.
Maksudnya bagaimana? Istri lebih wajib taat kepada suami daripada orang tuanya sendiri. Contoh. Orang tua ibu, bapaknya ibu manggil, Nana, masakan bapak Indomie. Berbarengan suami ibu pun manggil, sayang. Bapak manggil istri sayang nggak? Ikut Nabi Muhammad Pak yang kita rayakan Isra Mi'raj nih. Nabi Muhammad kalau manggil istrinya, ya Humaira, artinya sayang. Nih kadang-kadang ada orang manggil istri manggil nama, Wati, Tuti, kata dia. Ubah Pak, ya ubah. Nanti manggil sayang. Saya udah tua dah Pak Ustaz, umur 60 lebih, masih manggil sayang-sayang, enggak apa-apa. Nabi Muhammad umur 63, manggil istrinya sayang. Nanti bapak yang tak pernah manggil sayang balik, ubah Pak, ya ubah. Ketika bapak balik minta kopi, sayang, buatkan kopi sayang. Apa kata istri bapak? Bang, masuk jin apa kau bang? Kata dia. Dikira masuk jin. Enggak apa-apa walaupun udah tua. Bahkan Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammad udah tua, ini boleh diamalkan, dia boleh diamalkan. Nabi Muhammad Bapak Ibu, beliau sering mandi dengan istrinya berdua di satu kamar mandi. Pernah enggak ngamalkan? Pernah enggak? Saya sering dengan istri saya. Istri saya Bu namanya Sahrini. Saya kalau di media sosial Sahrukan. Boleh yang muda-muda yang punya HP Android, kalau mau ikut medsos saya, ikut TikTok saya, tulis di TikTok Gus Sahrukan. Kalau mau ikut Instagram saya, tulis di Instagram Ustadz Sahrukan @Sahrini. Itu isi saya Bu. Kalau mau dengar ceramah saya di YouTube, tulis di YouTube ceramah Ustadz Sahrukan. Silakan di-subscribe, like, comment, and share. Oke guys. Saya sering saya Bapak Ibu ya mandi dengan istri saya berdua di satu kamar mandi, ngamalkan sunnah Nabi. Boleh nanti Bapak ya biar sekali-sekali ngamalkan sunnah Nabi, nanti balik mandi berdua dengan bini itu. Ketika Bapak masuk berdua dalam kamar mandi, cucu nunggu depan pintu. Ketika kita keluar, apa kata cucu? Ayo Datuk ya. Jadi Bu, istri lebih wajib taat kepada suami daripada orang tuanya sendiri. Bapaknya ibu manggil, nak, masakan bapak Indomie. Berbarengan suami ibu manggil, sayang, buatkan abang kopi. Lalu ibu mendahulukan masa Indomie, permintaan bapaknya ibu tanpa izin, tanpa ridho dari suami. Si istri berdosa. Cuma bapak pun harus jadi suami yang soleh. Memang betul suami lebih wajib taat pada bapak. Cuma bapak pun tak boleh Kak. Dengar tuh kata Pak Ustaz, aku nih lebih mulia dari bapak kau. Ini suami tak gena. Suami yang bagus bilang begini, udahlah sayang, masakan lo Indomie bapak kau. Karena bapak kau kan bapakku. Aku tak mungkin dapat kau tanpa dapat restu dari bapak kau. Itu suami yang bagus. Ya Bu ya, itu tanda istri solihah. Juga tanda istri solihah Bu, dia tuh bercantik-cantik tiap hari. Ibu ya, tanda istri solihah setiap hari bercantik-cantik. Tapi bercantik-cantiknya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Sedangkan istri zaman sekarang terbalik. Kalau keluar rumah cantik wangi, tapi di dalam rumah ya Allah, ketika bapak balik kerja, nyampe dalam rumah tak pakai baju ya kadang-kadang cuma pakai kotak. Udahlah tali kotak lepas sebuti, celana dalam bolong 3 buti. Udah bolong 3 buti masih dipakai lagi celana dalam. Apa kata bapak? Udahlah sayang, beli baru. Enak bang, sejuk kata dia. Apa tak sejuk bolong 3? Kenapa Pak Ustaz tahu? Pengalaman Bu. Itu istri zaman sekarang. Kalau di luar cantik wangi, di dalam rumah bapak balik kerja dicium rambut bawa ketombe, cium mulut bawa jengkol, cium leher bawa kalpanak, di balik badan bawa tanah. Kalau enggak percaya lihat Pak, tuh istri-istri bapak tuh, itu cantik-cantik, pakai gincu, pakai bedak. Itu kalau di dalam rumah cantik gitu Pak. Jujur suami itu Bu, suami ibu yang bilang tanda kata dia. Itu Bu, ibu yang muka cantik mengkilat tuh pakai apa tuh Bu, mengkilat muka tuh?
Pakai tepung kanji campurnya makan gitu. Apa kata budak-budak muda sekarang kalau muka mengkilat tuh? Skincare bukan kalau mengkilat. Glowing. Sampai ada pantun, Bu. Nasi kuning dalam kelambu, muka glowing, kaki berdebu. Muka glowing, kaki gurap. Bu, istri Nabi Muhammad tuh, Bu, kalau keluar rumah pakai baju jelek, tak ada begincu, tak ada bebedak, tak ada wangi-wangi. Kalau keluar rumah, tapi istri Nabi Muhammad kalau di dalam rumah, apalagi di dalam kamar dengan Nabi Muhammad, cantik, wangi. Itu, Bu, diikut, Bu, ya. Juga yang tidak kalah penting, ibu-ibu jika ingin jadi istri solihah, Bu, bukan cuma bercantik muka. Yang paling penting bercantik mulut, Bu, ya. Bercantik mulut, bercantik kata-kata. Ini yang diperlukan oleh suami, Bu. Iya, kalau dulu masih pengantin baru, bapak yang dicari istri yang cantik. Tapi yang udah kawin lama nih, 5 tahun 10 tahun, tidak diperlukan lagi cantik muka. Yang dicari bapak cantik mulut, cantik kata-kata, lemah lembut kepada suami. Pak, bapak punya istri cantik. Bahkan istri bapak pernah juara 1 wanita tercantik sekuburaya. Umpama nih, tapi mulutnya pedas, Pak, pedas. Bapak tiap hari dipanggil setan, dimaki-maki, dibentak-bentak. Tiba-tiba ada kambing lewat. Jawab, cantik istri bapak apa cantik kambing? Tak berani. Kenapa tak berani? Memang itu, Pak. Di antara tanda kiamat, banyak suami takut istri. Ya, singkatannya DKI, di bawah ketiak istri. Badan jak besar bapak tuh, buat barbel 20 kilo tiap hari belum. Badan besar. Kalau sama laki-laki, apa? Tumbuh nih kau, ya? Sama-sama laki-laki, tapi ke istrinya takut. Padahal istrinya tingginya semampai semeter pun tak sampai. Takut. Tak ada jaya, bapak keluar rumah tak berkabar bini. Baru dapat semenit istri bapak nelpon. Bang, kemana kau? Ke depan bentar, balik. Saya heran, ya, ngapa pula suami banyak takut bini, Pak? Sampai-sampai ada ibu-ibu nanya, kalau Pak Ustadz gimana? Takut enggak? Ya, kayak gini saya, lihat di saya sekarang, teriak-teriak kayak macan. Kayak sekarang, teriak-teriak kan saya kan, kayak macan kan? Iya di sini. Kalau di rumah kucing begini, nggak takut kan saya? Bukan kita takut nak kelahi, tak ada, saking sayangnya, Pak, ke istri gitu. Yang kedua, jika ingin senang dunia akhirat, yang kedua, wauladuhu abrara. Kita harus punya anak yang soleh dan solihah. Tapi ingat, anak kita tidak mungkin jadi anak soleh solihah kecuali satu, didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Sekarang ada satu setan, Pak. Saya sebut ini setan yang bisa merusak anak kita, bahkan bisa merusak rumah tangga kita. Kalau setan zaman dulu, ya, setan zaman dulu dibacakan ayat kursi lari. Tapi setan ini jangankan dibacakan ayat kursi, dilempar kursi, tak ada lari. Apa tuh setannya? Nih, gara-gara HP suami istri bercerai, ada dah? Bu, kalau ibu punya suami jam 1 malam main HP, mojok di belakang pintu ketawa sendiri, dan HP-nya dikunci, tak bisa buka kecuali pakai jari suami, berarti di HP suami ibu ada apanya, Bu? Ada setan. Ini perusahaan anak kita nih, Pak. Makanya kalau anak bapak ingin selamat, benteng terakhir zaman sekarang ini sisa satu, masukkan ke pondok pesantren. Alhamdulillah anak Pak Kades empat-empatnya mondok di Dalwa. Saya dulu mondok di Dalwa. Ustadz Jamaluddin juga alumni Dalwa. Termasuk Buya Yahya, itu kakak kelas saya. Ngeri, Pak. Ada orang begini, Pak Ustadz, anak saya tak mau mondok. Kenapa pula? Di pesantren ada Ustadz Walid. Tahu tak Ustadz Walid? Walid dan Dewi boleh? Tak boleh lah. Ada kan? Ada enggak Pak Ustadz menghamili santrinya? Ada enggak?
Ada. Tapi ingat, jangan dipukul rata. Tidak semua pesantren begitu. Tidak semua Pak Ustadz begitu. Makanya kalau mondokkan anak, lihat loh Pak Ustadznya tuh. Kayak ini beliau, Kiai Jamaluddin. Kirim ke Matalul Anwar. Mumpung beliau sekarang jadi pengasuhnya. Apalagi ini orang kita orang kampung kan. Mungkin masih keluarga bapak ibu ya. Biasa kan di kampung tuh kait-kait. Sepupu sekali, sepupu 2 kali. Biasa kan. Mondokkan. Bukan apa sekarang naudzubillah rosa Pak. Sampai-sampai ada orang nih datang ke pesantren saya. Mungkin di pesantren saya banyak di sini. Belasan lah. Termasuk cucunya Haji Dahlan yang punya motor air. Nah, itu sampai sekarang cucunya masih banyak. Bahkan alumni-alumni banyak yang masih mondok tempat saya. Pada waktu itu ada orang datang ke pesantren saya. Pak Ustadz, anak saya mau saya mondokkan tempat Pak Ustadz. Oh iya. Insya Allah 2 minggu lagi akan saya antar. Oh iyalah. Dapat 1 minggu, emaknya nelpon, Pak Ustadz, anak saya tak jadi mondok. Ngapa tak jadi mondok? Barusan saya dapat video. Dulu ada video tuh 2 tahun lalu. Ada kejadian di pondok luar Pontianak. Ada satu santri dikeroyok berempat kena kawannya sampai mati. Ada dulu. Bahkan yang ngeroyok sepupu seorang. Jadi ibu ini yang nelpon, Pak Ustadz, anak saya tak jadi mondok. Ngapa tak jadi mondok? Ngeri Pak Ustadz, nanti ada saya mati di pondok. Ngeri saya takut. Lalu saya bilang, Bu, kalau anak ibu ndak mondok, Bu, anak ibu kan ndak mau mondok, ndak jadi mondok karena takut mati di pondok. Terus kalau anak ibu ndak mondok diam di rumah, tak ada mati ke? Apa? Bapak anaknya tak mau mondok kan, takut mati di pondok. Terus anak bapak ibu ndak mondok, diam di rumah, tak ada mati gitu. Hidup 1000 tahun gitu. Saya mondok 15 tahun. Tak ada mati. Malah tambah ganteng. Beliau nih mondok ada 10 tahun enggak. Kalau udah ajal di mana pun mati. Saya mau tanya di sini, ada enggak warga sini meninggal tak ada sakit? Ada enggak? Tiba-tiba dapat berita meninggal, ada enggak? Ada enggak warga sini sakit 2 tahun, tak ada mati-mati? Ada enggak? Apa kita takutkan? Pokok intinya kita mondok, yang penting mondoknya tadi betul-betul cari siapa pimpinannya, pondoknya pondok kayak apa, alumni kayak apa, begitu. Sekarang ini ngeri, banyak anak-anak sekarang ini pintar-pintar, cerdas-cerdas, cuma tak punya akhlak, tak punya sopan santun, sampai cara salaman. Nih banyak anak gitu nih, cara salaman pun tak tahu. Begini acara salaman anak sekarang. Bu ya, ini bukan menghormat, ini kurang ajar. Cara salaman yang betul, ajarkan anak cucu kita ya. Cara salaman yang betul, cium pakai hidung dan mulut. Cium begini. Yang paling bagus tuh bolak-balik 3 kali. Pertama, cium pakai hidung mulut punggungnya. Udah itu balik tangan guru kita atau orang tua kita, cium telapak tangannya. Udah itu balik lagi punggungnya 3 kali. Itu yang paling bagus. Banyak anak sekarang tidak tahu. Juga bapak ibu, jika anak bapak ibu ingin jadi anak soleh solihah, doakan tiap hari, doakan. Jangan sampai keluar dari mulut kita orang tua kata-kata yang kasar. Ini kadang-kadang ada orang tua anaknya nakal, saking nakalnya anaknya, orang tuanya marah, anaknya bilang setan kau ya. Ada tak? Hati-hati. Anak sekarang pintar Pak Bu. Ketika bapak ibu bilang setan kau ya, dijawab, kau bapaknya setan, kau mamanya setan, aku anaknya setan. Ayo buat grup WA keluarga besar setan. Doakan yang bagus-bagus. Walaupun kita emosi, anak kita marah. Makanya bapak ibu jangan heran, kenapa para ulama keturunannya banyak jadi ulama. Kenapa? Karena para ulama walaupun marah, emosi pada anaknya, keluar kata-kata yang bagus. Anaknya nakal anaknya, dipukul zaman dulu, tapi sambil baca doa, dicubit anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad, dicubit. Mudah-mudahan kau jadi ulama, mudah-mudahan kau jadi orang yang soleh, mudah-mudahan kau jadi wali. Sambil mukul berdoa, anak jadi ulama. Kalau sekarang setan kau ya, anaknya jadi setan. Karena mukulnya sambil ngucap setan.
Yang ketiga, maaf ya, saya tiap hari ceramah. Ya, 2 malam lalu Parek Sarigado, tadi malam Siantan, malam di sini, nanti malam ada. Sampai ada jadwal lagi daerah dekat sini juga, Sungai Palas, ya Tanjung Saleh. Jadi suka batuk-batuk ya. Tapi untunglah tidak ada corona ada ya. Kalau ada corona habis kena kurung saya ini. Saya mau tanya, kemarin ketika ada corona, Masjid At-Taqwa tutup tak? Buka. Masya Allah. Sholat jaga jarak tak? Tak ada. Habis sholat masih salam-salam. Biasa ya. Ada yang kena tak? Kalau batuk pilek pun tak ada corona, banyak gak kena. Di tempat saya Sungai Jawi ini ya Pak We, 7 masjid tutup. 7. Ini ya semua warga sini, ini pelajaran untuk kita semua ya. Kedepannya nanti. Kalau ada musibah, penyakit sebesar apapun, jangan tinggalkan masjid. Jangan tinggalkan Allah. Ingat Pak Bu, yang beri penyakit siapa? Yang beri obat kesembuhan siapa? Allah. Maka jangan tinggalkan Allah, dekati Allah. Jangan tinggalkan Allah, apalagi sampai nutup rumah Allah. Akhirnya Allah tambah marah. Kemarin di sini ketika corona ada tak yang kena penyakit hilang-hilang bau? Ada. Tiba-tiba nyium ini tak ada bau. Ada gak? Sama, saya pun kena. Ketika saya mau berangkat ceramah oleh istri saya sehari ini, Bu, saya dimasakkan Indomie telur. Ketika saya makan, tak ada rasa. Saya cium, tak ada bau. Udah, aku kena corona. Rupanya bumbunya lupa dipasang. Selamat, Pak. Dikira kena corona ya. Terus yang ketiga yang dapat menjadikan keluarga kita senang dunia akhirat, wa ihwanuhu shalihin. Bertemanlah dengan orang yang baik, bertemanlah dengan orang yang ahli ibadah, bertemanlah dengan orang yang rajin ke masjid, bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Karena kata Nabi, almar'u ala dini khalilih, yang artinya kita nih tergantung kawan kita. Kita rajin ke masjid, rajin. Cuma tiap hari habis sholat kita ngumpul dengan kawan kita. Kawan kita semuanya mabuk. Kita tak ada mabuk. Cuma gara-gara kita akrab, kena kawan kita suruh minum. Minum lah. Tak ada. Udahlah, kau tak setia kawan kau ni. Kita berkawan dah 14 tahun. Masa minum sikit ada tak can kau ni. Akhirnya kita tak enak kan? Jom-jom minum. Gara-gara kawan. Makanya kata orang zaman dulu, kalau kita berteman dengan pandai besi, kita akan kena percikan api. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan wangi. Bapak berkawan dengan pandai besi. Tahu pandai besi tak? Yang biasa buat parang terus pisau. Kita berkawan dengan dia. Dia tengah buat pisau, kita duduk dekat dia. Ketika dia mukul, pang, apinya kena kita. Ngapa? Karena kita berkawan dengan dia. Tapi kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita main ke rumah kawan kita, dia punya toko minyak wangi, kita tak ada beli. Apa kata kawan kita? Boy, aku barusan belanja 20 macam minyak wangi. Coba kau tes. Sebuti 20 botol, balik wangi. Begitu pula kita berteman dengan orang baik, dianggap baik. Berteman dengan orang jahat, dianggap jahat oleh orang. Ini contoh saya nih. Lama, sekitar belasan tahun yang lalu, saya dapat jadwal ceramah di daerah Parit Haji Muhsin. Tahu tak Parit Haji Muhsin? Itu ada masjid yang pas di tikungan belok kiri yang besar. Dulu belum dibangun. Ada panitianya ngundang saya. Nelpon. Zaman dulu nih, belum ada HP. Lama belasan tahun, masih HP kecil nih. Panitianya nih belum pernah ketemu saya. Dan orang kampung situ belum ada kenal saya. Pakai HP, telepon, datang. Saya berangkat. Ketika saya berangkat, saya pakai mobil, saya nyopir seorang. Ketika saya mengeluarkan mobil dari garasi, nyampe di musolanya pesantren saya mikir, wah bagus saya bawa santri, tak ada kawan nih kalau sendiri. Kebetulan dari musola ada santri baru keluar selesai sholat. Pakai sorban Pak, pakai sorban begini, pakai gamis, pakai jubah. Santri ini. Sedangkan saya kalau ceramah kayak gini, pakai songkok hitam begini nih. Kayak saya kalau ceramah pakai gini. Ini santri pakai sorban, pakai jubah. Saya bilang, naik kau.
duduk di samping saya nyopir. Nyampe di acara, pas di halaman masjid, saya suruh dia turun lo kau, turun lo. Aku nak parkir mobil. Orang belum ada kenal saya. Ketika dia turun, budak-budak hadra tuh, Allahu dikira Pak Ustaz pakai sorban. Itu dicium tangannya, dipeluk-peluk budak nih. Sampai masuk ke dalam. Sedangkan saya parkir mobil, saya dikira sopir. Kena budak-budak. Terus Pak, mundur. Terus op. Saya turun dari mobil, Pak sopir duduk di luar saya, Pak. Duduk saya. Itu saya ngelihat santri pucat. Lalu panitia nanya ke santri, ini Ustaz atau Ilah ke? Bukan. Saya santrinya. Lu di mana beliau? Tadi luar, kata dia. Itu ketawa orang semua. Gara-gara berkawan dengan orang baik dikira baik. Gara-gara berkawan dengan Pak Ustaz dikira Pak Ustaz. Makanya berkawanlah dengan orang yang baik. Yang terakhir, azan jam berapa? Itu sisa berapa menit azan tuh? Hah? Oh, sisa 10 menit ya. Terakhir. Yang terakhir kata Nabi, kalau ingin Bapak hidup senang dunia akhirat, wa yakuna rizqu fi balade. Pekerjaan Bapak Ibu berada di kampung sorang, berada di Teluk Pakedai, paling jauh di Kota Pontianak lah. Itu akan nikmat, hidup kita akan berkah. Daripada kita kaya tapi di Malaysia, kaya tapi jadi TKI di Arab Saudi. Kan ada pepatah mengatakan tuh, lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang lain. Lebih bagus kita kerja di kampung sorang walaupun tidak kaya daripada kita kaya tapi kerja di negara orang. Makanya Pak, tak apa-apa Pak kerja di sini, walaupun kita tidak sekaya orang yang jadi TKI di luar negeri, tak apa-apa. Yang penting kerjanya jangan lupa, jika ingin tambah berkah, kerjanya kerja yang halal. Kerja bangunan, kerja sawit, manjat kelapa halal. Ada kerja sekarang budak-budak muda cepat kaya. Mau tak Bapak? Ada kerja seminggu kaya, mudah. Jualan, jual garam. Mau? Namanya garam Cina. Tak ada pakai kilo dia, tak ada pakai kilo, pakai gram-gram. Tahu tak? Micin. Ketawa yang muda-muda. Mereknya SS. Sabu-sabu. Cuma masuk neraka dosa, tapi cepat kaya seminggu kaya. Nggak usah kerja halal. Kalau kita kerjanya halal, walaupun tidak kaya, insya Allah berkah. Kalau udah berkah, insya Allah cepat nyampe ke Mekah. Ingat Bapak Ibu ya, ke Mekah nih perlu duit, tapi tak harus pakai duit. Ada orang agak terlalu kaya, tapi dia nyampe ke Mekah. Saya tiap bulan ke Mekah. Saya baru datang seminggu yang lalu. Ada 2 orang Teluk Pakedai ikut saya di Parit Madura nih. Namanya Effendi. Dia kerja di desa. Effendi dengan istrinya. Saya 2 minggu lagi berangkat lagi. Ada lagi orang sini ikut. Istri Pak Haji Dahlan yang punya motor air. 3 tahun lalu ikut saya. Sekarang ikut lagi berlima. Ada orang berangkat ke Mekah padahal tidak terlalu kaya. Tapi oleh Allah disampaikan ke Mekah. Ingat, ke Mekah bukan harus duit, itu tergantung panggilan Allah. Walaupun dia kaya, duit tak berseri, tapi Allah tak manggil, sampai mati tak mungkin nyampe ke Mekah. Makanya yuk yang punya duit cepat. Kalau daftar haji Pak, sekarang Bapak daftar nih, itu 26 tahun baru berangkat. 26 tahun. Kalau umur 60 tambah 26 berapa? 86. Walaupun masih hidup 86, tapi kan berjalan dah begini-begini dah ya. Nah, paling sikit kita umroh loh. Yang penting kata orang, yang penting sampai hajat ke Mekah. Yang merasa tak berduit jangan bersedih. Yang merasa tak berduit jangan berkecil hati. Kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Ada tak jalan? Bapak Ibu tahu tak rumahnya Pak Rian Nursan di Pontianak? Pernah lewat tak? Ada di Jalan Pangeran Natakusuma. Di belakang rumah Pak Nursan tuh rumah Pak Rusman Ali. Di seberang rumah Pak Nursan itu kan ada masjid. Ada kan? Namanya Masjid Az-Zakirin. Muazzinnya namanya Abdurrahman. Abdurrahman nih kalau azannya mirip orang Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu ya, kayak orang Mekah. Suatu hari ada Bu Haji kaya numpang sholat di Masjid Az-Zakirin.
Dengar suara azannya Abdurrahman, yang azannya milik orang Mekah. Selesai sholat dipanggil nih muazzinnya. Dek, sini lah dek. Masya Allah, adek azan ini mirip orang Mekah. Mau ndak adek dengar azan ini langsung di tempatnya? Maksud Bu Haji gimana? Dengar azan ini di Mekah, mau ndak? Ya mau lah Bu Haji, berangkat umroh. Akhirnya didaftarkan kepada saya, berangkat dengan saya, gara-gara azan. Kalau Allah nak nyampaikan ada aja rezeki. Contoh nih contoh. Kalau udah rezeki nih Pak Bu ya, nanti nih Bapak Ibu balik. Ketika balik di tengah jalan tiba-tiba ada bungkusan warna hitam. Rezeki kan? Kalau udah rezeki Pak, di tengah jalan nanti Bapak balik ada plastik warna hitam. Dipegang-pegang agak lecak. Udah lecak hangat agak itu. Udah hangat bau agak. Jangan dibuka. Tai. Mudah-mudahan oleh Allah ya, yang belum sampai ke Mekah disampaikan ke Mekah, yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Mudah-mudahan anak kita semua jadi anak soleh solehah. Mudah-mudahan ketika semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini karena persiapan untuk wudu lagi ya, sholat. Jangan ada yang balik, kita sholat berjamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.